Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahur Rahman, mahasiswa PPG UIN Salatiga, akan menampilkan video pembelajaran untuk UKIN PPG Batch 1 2025. Silakan simak video saya. Assalamualaikum. Baik, ketua kelasnya siapa? Boleh siapkan diri, silakan salah satu di antara kalian. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aghnina bil wa zayyinna bil hilmi wa akrimna wa jammilna bil afiyah. Amin. Baik, sobahul khair. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Coba deh Ustaz Miftah pengen tahu semangat kita pagi hari ini ya. Kalau Ustaz mengatakan pagi, kalian tepuk 1, oke? Coba, pagi. Lagi, pagi. Kalau Ustaz Miftah bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Siang, pagi, siang. Kalau malam, kalian gini. Nah, karena kalian nggak boleh tepuk ya, kalau malam ganggu orang kan. Ya, coba ulangi, malam. Nah, pagi, malam. Bagus. Nah, ada yang satu ya, keliru. Oke, kurang fokus. Coba lagi kefokusannya. Siang, pagi, malam. Oke, alhamdulillah udah siap ya pelajaran hari ini insya Allah. Tapi sebelumnya Ustaz Miftah pengen ngabsen dulu nih ya. Yang disebutkan bilang hadir ya, walaupun nanti mungkin nggak semuanya deh. Atau hari ini ada yang nggak berangkat? Atau ada kegiatan yang lain? Ada kegiatan yang lain? Oke, coba Ustaz Miftah panggil nama dan kalian sebutkan hadir ya. Adinda, oke, Aisyah di bawah, oke, Disya di bawah juga, Fani, oke, insya Allah semuanya kecuali yang sakit ya, yang sakit didoakan ya biar sembuh ya. Yang hari ini mungkin gak berangkat, mungkin ada yang sakit, ada yang keperluan lain. Baik anak-anak sekalian, hari ini pembelajaran kita adalah mengenai sujud. Kan kita udah kenal sujud itu apa nih ya. Tapi sebelumnya Ustadz Miftah bertanya sama kalian nih. Ini anggap saja sebagai pretest kalian ya, sebagai pretest kalian sejauh mana kalian ini mengetahui walaupun belum Ustadz Miftah sampaikan materinya. Sujud. Sujud itu apa? Ayo. Cung, sujud itu apa? Ya, angkat tangan dulu. Bagian dari rukun sholat. Oke. Di dalam sholat pasti ada sujudnya ya. Tapi di luar sholat seringkali kan, ayo kita ada baca Al-Quran itu sujud tuh. Ayat itu ada untuk sujud. Ketika kita baca Al-Quran ya bersama-sama, ketika tadarus, oh ini ayat apa sehingga kita harus sujud. Namanya sujud apa? Sujud tilawah. Terus ada lain, sujud yang lain selain sujud tilawah? Sujud syukur ya. Sujud syukur itu apa? Coba. Angkat tangan. Siapa namanya? Farah. Apa sujud syukur Farah? Ketika seseorang diberi nikmat atau sesuatu yang menggembirakan. Masya Allah, bagus sekali ya. Ada lagi sujud selain sujud tilawah, ada sujud syukur, ada sujud apa lagi? Sujud sahwi, betul. Apa itu sujud sahwi? Ayo. Siapa yang tahu ngacung yang tinggi? Oke. Oh iya, kamu namanya siapa? Caca. Apa Caca? Sahwi itu biasanya dilakukan kalau ada gerakan sholat Yang lupa.
Oke, yang lupa salah kemudian akhirnya sujud sahwi. Nah, itulah yang akan menjadi pembahasan kita ya. Tapi sebelumnya mari kita awali dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi materi kita Ustadz Miftah sudah membuat materinya ya di PowerPoint. Silakan nanti kita bisa melihatnya ya. Kita nyalakan dulu. Baik, materi kita ini adalah macam-macam sujud ya, yang akan menjadi pembahasan. Tapi nanti Ustadz Miftah juga akan membagi kalian beberapa kelompok ya, supaya kalian tadi yang menyebutkan ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, ada sujud syukur, itu sebenarnya apa sih itu ya? Nanti Ustadz Miftah membagi kalian dengan beberapa kelompok nih. Coba, tapi sebelumnya kita lihat Ustadz Miftah juga buatkan kurikulum vitae ya. Ini biodata Ustadz yang mengajar hari ini. Memang tak buat videonya sama ya dengan bajunya sekarang ya. Oke. Jadi Ustadz Miftah itu dulu pernah ngajar di SMK Muhammadiyah Kramat tahun 2008. Ya, sampai sekarang ada di SMP Al Irsyad tahun 2019 sampai hari ini ya. Jadi udah 6 tahun di SMP Al Irsyad Tegal ya. Jadi baik, kembali kepada materi kita. Materi kita itu berkaitan tentang apa? Tentang sujud. Jadi pengertian sujud dan macam-macam sujud. Kita akan menjelaskan pengertian sujud apa. Nanti macam-macam sujudnya coba nanti kalian bentuk kelompok ya. Oke. Nah, kalau sujud secara umum adalah meletakkan dahi, kedua tangan, lutut dan ujung kaki ke tanah sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Ada dalam sholat ataupun di luar sholat ya. Itulah namanya sujud. Dan biasanya kalau dalam sholat itu merupakan satu bagian dari rukun. Dari mulai takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, kemudian sujud itu ya. Itulah. Kita sudah mengenal. Berarti ada dong sujud-sujud yang lain. Kalau memang Ustadz menyampaikan sujud dalam sholat, berarti ada yang di luar sholat ya. Silakan kalian coba membentuk beberapa kelompok, kita diskusikan bersama. Ini dijadikan 2 kelompok aja. Ini kelompok 1, kelompok 4, kelompok 2 dan 3-nya di sini. Silakan bisa dirubah posisi duduknya. Boleh duduknya dirapatkan. Tilawah. Ya, sujud tilawah. Kemudian yang kelompok ini kamu menyebutkan adalah sebagai sujud, ini apa namanya? Sujud sahwi. Sujud sahwi. Coba nanti kelompok 2 diskusikan tentang di mana ayat-ayat sajadah itu. Ada 15 ya. Kemudian kelompok yang ini tentang sujud syukur. Silakan kalian diskusikan, durasi waktu nggak usah lama-lama, maksimal 10 menit. Ya, itu nanti kalian sebutkan, maju ke depan, menyampaikan ayat-ayat mana saja. Ya kan ayatnya tinggal dibacakan. Ya, silakan diskusi dengan baik. Ya, diresum apa itu sujud tilawah dan ayat-ayatnya apa saja. Apa itu sujud sahwi dan bagaimana ketentuannya. Kemudian sujud syukur juga seperti apa? Coba. Salah satu harus ada punya resuman, harus menulis di kertas, yuk, supaya nanti bisa presentasi di depan ya. Bisa presentasi di depan. Dibuat resuman, ambil kertas kemudian ditulis. Ya. Nanti dalam presentasinya juga kalian menyebutkan tata caranya ya. Tata caranya sebagaimana kalian diskusikan itu seperti apa. Dalam sujud tilawah tata caranya seperti apa. Ya. Yuk coba. Biar satu kelompok itu biar paham semua. Kenapa? Boleh. Ya boleh ya. Silakan. Yang penting dalam satu kelompok itu berarti memahami semuanya. Ya.
memahami semuanya. Berarti satu kawan kalian itu membacakan apa yang menjadi pembahasannya. Nah, coba. Salah satu dibaca biar kawan-kawan itu dengar. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh angkat tangan ya. Nanti Ustaz Miftah menjawab. Yuk, waktu diskusi 4 menit lagi. Oke, saya kira untuk diskusi cukup ya. Silakan dari mulai kelompok 1 atau yang menjelaskan tentang sujud sahwi, boleh salah satu maju ke depan atau semuanya ke depan? Semuanya atau salah satu? Salah satu silakan. Dari kelompok 1 silakan maju ke depan, sampaikan hasil dari diskusinya tadi. Apa itu sujud sahwi, ketentuannya seperti apa? Ayo coba. Silakan kelompok 1. Sujud sahwi mana? Ayo silakan kelompok yang sujud sahwi dulu deh. Yuk maju. Andini. Berdua boleh, semuanya boleh, semuanya boleh. Ya. Nanti kalau ada kawan-kawanmu yang belum paham, nanti boleh bertanya ya. Boleh bertanya. Ya. Ya. Silakan maju ke depan. Yang lain boleh memperhatikan. Coba, yang lain, kelompok lain boleh memperhatikan ke kelompok pertama tentang sujud sahwi. Silakan, Nak. Yang lainnya boleh stop. Boleh lihat ke depan. Silakan lihat ke depan, kursinya boleh dibalik ke depan ke sini. Boleh. Oke. Sambil dengarkan. Ayo, silakan kelompok pertama. Salah satu menyampaikan. Jadi tuh sujud sahwi adalah sebuah sunnah yang dilakukan sebanyak 2 kali sebelum salam dan sholat. Sahwi itu artinya lupa. Nah, Nabi Muhammad, Nabi kita itu pernah lupa dalam rakaat sholat. Setelah salat dia pernah ditanya nih sama sahabatnya, Ya Rasul, kenapa ada perubahan jumlah rakaat dalam salat? Rasul pun menjawab, saya hanyalah manusia biasa, saya bisa lupa sebagaimana kalian juga lupa. Jika saya lupa, ingatkanlah aku. Jika kalian ragu tentang jumlah rakaat salat kalian, maka pilihlah yang paling meyakinkan gitu. Terus selesaikanlah sholatnya, kemudian lakukan sujud sahwi. Ini terdapat pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya alasan melakukan sujud sahwi tuh Alasan melakukan sujud sahwi, 1. Ragu dengan jumlah rakaat yang sudah dilakukan. Kelebihan jumlah rakaat, kurangnya rakaat sholat dan baru sadar sebelum salam atau saat selesai. Meninggalkan tasyahud awal karena lupa dan meninggalkan atau melebihkan suatu gerakan sholat. Lalu tata cara sujud sahwi adalah sebagai berikut. Yang pertama dilakukan sebelum salam dalam sholat pada rakaat terakhir. Yang kedua dilakukan sujud sahwi sama seperti sujud dalam sholat biasanya. Yang ketiga mengucapkan takbir terlebih dahulu setiap akan turun sujud. Yang keempat dilakukan sebanyak 2 kali dipisahkan dengan duduk sejenak. Yang kelima setelah melakukan sujud sahwi sebanyak 2 kali dilanjutkan dengan salam untuk mengakhiri sholat. Ya, oke. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Barangkali bertanya tentang sujud sahwi. Kalau enggak berarti artinya kalian berarti juga paham semuanya ketika disampaikan oleh kelompok pertama. Ada pertanyaan? Ustaz Miftah buka. Barangkali enggak ada, berarti cukup difahami. Baik, terima kasih kelompok pertama. Kita kasih aplaus untuk kelompok pertama menyampaikan sujud sahwi. Salam dulu dong. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh silakan kembali ke tempat. Baik, berikutnya ya. Berikutnya silakan kelompok yang menjelaskan tentang sujud syukur. Silakan yang sujud syukur. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, kita tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 2 ya. Oke, biar semangat dong. Ya. Kami dari kelompok 4, kita mau menjelaskan apa itu sujud syukur. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan oleh seseorang ketika ia diberitahu atau memperoleh sesuatu yang menggembirakan hatinya, atau ia merasa telah memperoleh nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dilakukan sebagai reaksi spontan dari seseorang atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Lalu ia bersujud kepada Allah sebagai tanda bahwa ia tunduk dan patuh kepadanya dan mensyukuri atas nikmat serta kegembiraan yang telah dianugerahkannya. Tata cara sujud syukur itu dilakukan tanpa wudhu, tidak dalam sholat, tanpa takbir dan salam, serta langsung bersujud ketika mendengar atau memperoleh sesuatu yang mengembirakan, dengan mengucapkan tasbih, tahmid, dan doa. Lebih utama lagi ketika menghadap kiblat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup difahami atau ada yang mau bertanya nih? Barangkali bertanya. Sebelum kembali, barangkali ada yang ditanyakan tentang sujud syukur. Kan tadi belum ada contohnya. Barangkali kalian mau bertanya. Ya, silakan. Biasanya kalau lagi sujud syukur itu biasanya mengucapkan apa atau membacakan apa? Nah, pertanyaannya tuh, kalau lagi sujud syukur tuh bacanya apa? Tahmid, tasbih, tahmid, dan doa. Sudah cukup? Baik. Baik, ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, cukup untuk kelompok 2 yang menyampaikan sujud syukur. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk mereka berdua. Boleh kembali, silakan ke tempat duduknya masing-masing. Berikutnya silakan kelompok yang menyebutkan tentang sujud tilawah. Oh, 2, oke, 2 orang ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan oleh seorang muslim ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah. Tata cara melakukan sujud tilawah. Seperti yang telah disebutkan pada penjelasan di atas, berdasarkan pada pendapat ulama, tata cara melakukan sujud sajdah tilawah ini adalah tidak disyariatkan atau diharuskan untuk melakukan takbiratul ihram atau salam. Namun tetap disyariatkan untuk bertakbir dalam hendak bersujud atau bangkit dari sujud setelah melakukan sujud tilawah dalam sholat. Saat sedang sholat, jika kita sedang melaksanakan sholat seorang diri dan membaca ayat saja, maka hendaknya kita segera melaksanakan sujud tilawah tanpa perlu melakukan ruku atau i'tidal terlebih dahulu. Melaksanakan sujud tilawah ketika sedang sholat adalah sebagai berikut. 1. Takbir. 2. Langsung turun untuk melaksanakan sujud tilawah. 3. Membaca bacaan atau doa tilawah. 3. Bertakbir untuk bangun dari sujud. 4. Berdiri dan kembali ke posisi semula. 5. Melanjutkan kembali bacaan ayat Al-Quran yang sedang tertunda. Namun jika kita membaca atau mendengar ayat sajdah ketika sedang melaksanakan sholat secara bersamaan dan berlaku sebagai makmum, maka kita harus menunggu imam terlebih dahulu. Saat tidak sedang melaksanakan sholat, jika kamu mendengar atau membaca ayat saja ketika sedang tidak melaksanakan sholat, maka kamu bisa tetap melakukan sujud tilawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 3 tetap di sini, kelompok 4 silakan nyambung karena masih berkaitan dengan sujud tilawah. Silakan, nanti dulu nyambung di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz tadi, kita akan melanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh teman kita. Lanjutannya adalah bagaimana doa atau bacaan ketika kita sujud tilawah. Oke. Itu bacaannya. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul kholiqin. Ayat-ayat sajadah yang terdapat di dalam Al-Quran yang disebutkan dan disepakati oleh ulama diantaranya itu ada 15 ayat, diantaranya yaitu yang pertama ada surat Al-A'raf ayat 206, yang kedua ada surat Ar-Ra'd ayat 15, yang ketiga ada surat An-Nahl ayat 50, lalu surat Al-Isra ayat 109, yang ke-13 ada surat An-Najm ayat 62 dan surat Al-Insyiqaq ayat 21, yang terakhir ada surat Al-Alaq ayat 19. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Bagus sekali ya. Terima kasih anak-anak sekalian sudah diskusi dengan baik, dengan bagus. Baik, silakan duduk di tempatnya masing-masing, boleh kembali, tapi lihat ke depan ke sini ya. Jadi ketika kalian sudah mendiskusikan, kita sudah mengambil satu kesimpulan bahwa ada sujud lain selain sujud di dalam sholat ya. Dan sujud dalam sholat itu jelas wajib kalau rukun. Tapi ada sholat, ada yang hukumnya sunnah, yang salah satunya adalah sujud sahwi. Sebuah tambahan yang dilakukan dalam sholat untuk memperbaiki kesalahan ya. Tadi udah disampaikan kesalahan yang sebelah mana nih kalau sujud sahwi itu. Yang pertama, kalau seandainya lupa ini rokat keberapa ini, ternyata begitu ada yang mengingat, ya Allah aku masih rokat ketiga nih, ternyata belum satu lagi, tapi udah salam, harusnya kan nambah satu lagi kan, berarti kamu berdiri nambahin satu rokaat, kemudian kalian sholat seperti biasa tapi satu rokaat saja, dan sebelum salam kalian harus sujud 2 kali, namanya sujud sahwi. Ada yang pernah nggak kalian tuh melakukan sujud sahwi? Belum, berarti kalian masih cerdas-cerdas ya, bukan pelupa, tapi manusiawi, nanti kalau sudah orang jadi lupa. Jadi dilakukan 2 kali di akhir salam, di akhir sholat, maaf, sebelum salam ya. Umpamanya gini, tadi ada yang kelebihan 1 rokaat, ada yang kekurangan 1 rokaat. Kalau kekurangan 1 rokaat berarti kamu nambah 1 rokaat lagi. Sebelum salam sujud dulu 2 kali. Kalau ternyata udah, ya Allah saya duhur kok 5 rokaat ya, ada mbak jenengan itu udah 5 rakaat tadi, masa ya Allah, kalian langsung balik kemudian sujud 2 kali kemudian langsung salam, itu namanya sujud sahwi ya. Kalau dilakukan oleh imam maka makmum mengikuti imam, paham? Baik, kemudian ada sujud yang berikutnya ya, adalah sujud syukur nih. Sujud syukur itu sujud yang dilakukan karena merasa bersyukur diberi nikmat banyak. Biasa dikasih kabar gembira, Mbak, alhamdulillah panjenengan dapat ranking 1, alhamdulillah, langsung sujud syukur. Tanpa wudu nggak apa-apa, tanpa wudu juga tidak apa-apa. Utamakan lebih afdal menghadap ke kiblat. Bacaannya apa tadi? Bacaannya cukup dah, alhamdulillah, atau bacaan sujud seperti biasa. Boleh subhana rabbiyal adzim, alhamdulillahi Allah juga boleh ya. Alhamdulillah, subhanallah juga boleh. Tasbih ya. Itu sujud syukur. Pernah kalian melakukan sujud syukur? Nanti kalian lakukan ketika sudah ada informasi ya. Umpamanya ada informasi Sekar naik kelas 8, alhamdulillah ya Allah, langsung tersungkur sujud syukur. Begitu ya, tanpa harus wudu dulu. Itu bedanya dengan sujud yang lainnya. Oke. Cara sujud syukur itu yang pertama di luar sholat, jadi bukan di dalam sholat ya, jadi di luar sholat menghadap kiblat ini paling utama. Dilakukannya sujud hanya 1 kali ya, tidak 2 kali ya. Baik, berikutnya adalah sujud tilawah tadi yang disebutkan, namanya juga tilawah. Tilawah itu artinya apa? Bacaan ya. Jadi kalau kalian membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu yang tadi disebutkan, jumlahnya ada berapa? 15 ayat, maka disunnahkan untuk sujud tilawah ya. Sebagaimana sering kalian kita lakukan ya, ketika di zikir pagi kita, pagi itu kalau tadarus pasti kita
nemui ayat-ayat tertentu. Kalau di sini yang merupakan surat juz 30 mana? Al-Insyiqaq ya. Nah, dalam surat Al-Insyiqaq, dalam surat Al-Alaq itu nanti kalian disunahkan untuk bersujud. Boleh dalam sholat, boleh di luar sholat. Kalau di dalam sholat mengikuti imam. Imam sujud syukur, ya berarti kita ikut sujud tilawah, maaf ya. Imam sujud tilawah, maka kita juga mengikuti sujud tilawah. Tapi kalau imam tidak sujud tilawah, kalian tidak usah sujud tilawah. Kalau dalam sholat mengikuti imam. Fahim Tom? Baik, inilah 15 ayatnya ya. Tertera dalam berbagai macam ayat tadi sudah disebutkan di kelompok 4. Baik, anak-anak sekalian, itulah materi tentang macam-macam sujud ya yang kita lakukan di luar sholat. Ada pertanyaan? Pak, ya. misal sujud tilawah tapi bacanya bukan yang tilawah. Oke, sujud tilawah itu ada sunnah membacanya tadi yang dibacakan. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sam'ahu bi khaulihi wa syaqqa samahu bi khaulihi wa quwwatihi. Itu sunnah. Kalau nggak bisa, silahkan boleh baca doa sujud seperti biasa ya, apalagi sujud sahwi. Sujud sahwi itu nggak ada hadisnya berkaitan tentang sujud sahwi bacaannya apa, cukup saja bacaan sebagaimana bacaan sholat seperti pada umumnya. Fahim Tum? Paham ya? Oke, ada lagi yang bertanya? Silahkan. Baik, kalau nggak ada bertanya berarti coba kita refleksikan pelajaran hari ini. Hari ini kita bahas tentang apa? Sujud. Sujud apa? Sujud dalam sholat 1, kemudian sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Apa itu sujud biasa? Sujud dalam sholat? Sujud yang dilakukan dalam sholat merupakan rukun sholat. Kalau sujud syukur itu apa? Yang pertama tadi sujud apa ya? Sujud sahwi ya. Sujud sahwi itu apa? Sujud ketika lupa. Yang lupa apanya? Jumlah rakaat. Yang kedua adalah lupa tidak duduk tasyahud awal ya. Tidak duduk lagi harusnya duduk rakaat kedua, kok langsung berdiri, langsung terkunci Allahu Akbar, sudah nggak usah duduk, tapi nanti dia harus sujud sahwi ya, begitu ya. Baik, kalau sujud syukur itu apa tadi? Sujud yang dilakukan ketika kita mendapatkan kenikmatan. Dan yang terakhir sujud tilawah apa? Sujud yang dikerjakan ketika kita membaca ayat-ayat sajadah. Ada berapa ayat sajadah? 15. Pelajari dengan baik. Oke, faham tuh? Baik, sebagai terakhir coba lagi kita fokus. Tepuk pagi, siang, Masya Allah. Tepuk pagi, malam, Masya Allah ya, hebat ya. Malam, siang, malam, pagi, Masya Allah, hebat sekali, fokus semua. Ayo tepuk tangan semuanya. Baik, alhamdulillah. Tugas kalian berikutnya adalah kalian membuat rangkuman tadi yang sudah disebutkan. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan uji tes kemampuan evaluasi tentang bagaimana sujud dan macam-macam sujud, insya Allah. Baik anak-anak, kita akhiri. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman kita bersama, belajar bersama ya. Semuanya proses belajar. Pak Guru belajar, kalian juga belajar. Semuanya biar memahami tentang sujud, terutama memahami syariat dalam agama Islam. Ayo kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ustaz Miftah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.